Shalom, pagi bersama tudukan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi yang cerah, libat perpanjang umur yang Kau berikan, kami gunakan dengan baik, adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami dan lembutkan hati kami, sehingga butir firman jadi berkat buat kami, dan kami juga boleh menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca Filipi pasal pertama ayat 19 sampai ayat 26. Filipi pasal pertama ayat 19 sampai ayat 26. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Oh, puji Tuhan, firman Tuhan mengingatkan bagi kita, sebagaimana pada ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus, kita mengenal riwayat hidupnya. Dia yang menganiaya orang Kristen. Ketika Stefanus dirajam oleh batu, dia ada. Dan dia berusaha untuk membunuh orang Kristen. Tapi dalam perjalanan ke Damsyik, dia berjumpa dengan Tuhan. Paulus berubah. Maka ketika dia sudah berubah, firman Tuhan berkata, aku hidup. Aku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi hidup dan mati, dia serahkan hidupnya kepada Tuhan. Hidup atau mati, dia serahkan hidupnya sepenuh kepada Tuhan. Dia tidak takut dalam menghadapi tantangan demi tantangan. Kita ingat firman Tuhan ada 1:9. Bagaimana Paulus harus mengalami karang, harus mengalami lapar, harus mengalami kedinginan, harus menderita, harus mengalami cambuk, dan dia alami, tapi dia lakukan karena Kristus. Maka dikatakan baik hidup mati semua untuk Kristus. Dan pagi hari ini firman Tuhan untuk saudara, bahwa saudara hari ini masih bisa bernafas. Hari ini saudara hidup, gunakan waktu hidup ini, jangan sia-sia. Utamakan Tuhan. Adakan mesbah keluarga, adakan mesbah pribadi. Utama cari Tuhan, cari kerajaan Allah dan kebenaran. Utama. Baru urusan bisnis atau urusan pekerjaan, ya kita percaya Yesus siapkan saudara. Jangan cari yang daging, tapi cari yang rohani. Yang rohani kita cari, yang jasmani juga Tuhan tahu. Dan kita lihat Paulus, ya. Maka pada ayat yang ke-22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi upah. Jadi kita hidup, kita harus
memberi upah, ya, berbuah, bukan hidup yang sia-sia, tapi hidup berarti sehingga orang melihat kita bagaimana melihat Kristus dalam hidup kita. Bukan orang melihat kita bagaimana melihat setan, tapi melihat Kristus dalam hidup kita. Kenapa? Kita mencerminkan Kristus dalam hidup kita. Kristus kecil yang dapat dibaca. Maka kita mohon kepada Tuhan, kita berusaha hidup dalam kekudusan, dan kita main-main dosa, supaya hidup yang Tuhan berikan tidak sia-sia. Kita hidup berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu yang mengingatkan kami hidup mati semua untuk Kristus, dan kalau hari ini kami bisa hidup semua karena Engkau, maka pimpin kami semua ke kekudusan-Mu, sertai perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, pergi dengan selamat, pulang selamat, kembali kami besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Tuhan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, dari segala takut kepada Tuhan. Saudara terkasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.